Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah analisis laporan keuangan akan mempresentasikan materi tentang analisis modal kerja. Selamat menyaksikan. Saya Alfi Rangga Pratama akan menjelaskan pengertian dari modal kerja. Modal kerja secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu modal yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan sesuai rencana yang telah dibuat. Lalu, menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliati, bahwa modal kerja adalah selisih antara total aktiva lancar dan utang lancar. Maka modal kerja akan naik ataupun turun hanya karena transaksi yang mempengaruhi baik rekening lancar maupun rekening tidak lancar. Sedangkan menurut Agnes Sawir, modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Lalu, adapun mengenai modal kerja, menurut Bambang Rianto, bahwa modal kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan tersebut. Yang kedua, modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Nah, berdasarkan definisi modal kerja yang tadi dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa modal kerja merupakan sumber pendanaan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan menjamin kelangsungan usaha perusahaan. Saya Anggina Sitomorang akan memaparkan tentang arti penting dan tujuan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Modal kerja yang cukup akan sangat membantu perusahaan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehari-hari di dalam menjalankan aktivitasnya dan tidak akan mengalami kesulitan keuangan, seperti menutup kerugian atau mengatasi krisis keuangan. Menurut Kasmir, secara umum, arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat dan sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya, perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Ketiga, dalam praktiknya, seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan
modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva. Keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar modal besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek, seperti utang dagang, utang bank 1 tahun yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. Kelima, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, persediaan, dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan penjualan, akan berpengaruh terhadap aktiva lancar. Menurut Kashmir, tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana daripada kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. Kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. Ketujuh, melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar serta tujuan lainnya. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Untuk menentukan besarnya jumlah modal kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Menurut Sartono, bahwa besar kecilnya modal kerja merupakan fungsi dari berbagai faktor seperti A. Jenis produk yang akan dibuat, B. Jangka waktu siklus operasi, C. Tingkat penjualan, yang dimana semakin tinggi tingkat penjualan, maka kebutuhan investasi pada persediaan juga akan semakin besar. D. Kebijakan persediaan, E. Kebijakan penjualan kredit, F. Seberapa jauh efisiensi manajemen aktiva lancar. Sementara itu, menurut Munawir, mengemukakan bahwa penentuan jumlah modal kerja yang dibutuhkan dan diperlukan oleh suatu perusahaan tergantung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Sifat umum atau tipe perusahaan. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan publik relatif lebih rendah, karena investasi dalam persediaan dan piutang pencairannya menjadi kas relatif lebih cepat. Untuk beberapa perusahaan jasa tertentu, malahan pelanggan membayar lebih dahulu sebelum ia menikmati atau menerima jasanya, seperti jasa transport, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan yang lainnya. Berbeda pada perusahaan industri, dalam aktiva lancar relatif cukup besar. Misalnya, pada elemen-elemen bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan piutang usaha. Nomor 2, waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang dan biaya produksi per unit atau harga beli per unit barang itu. Jumlah modal kerja berkaitan langsung dengan waktu yang dibutuhkan, mulai dari bahan baku atau barang jadi yang dibeli, sampai dengan barang tersebut dijual kepada pelanggan atau konsumen. Poin ketiga yaitu syarat pembelian atau penjualan. Besar kecilnya modal kerja juga dipengaruhi oleh syarat yang ditetapkan dalam transaksi pembelian barang dagangan ataupun bahan baku. Syarat pembelian kredit yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanam dalam persediaan. Modal kerja juga dipengaruhi oleh syarat penjualan kredit. Semakin lunak kredit yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen, maka akan semakin besar kebutuhan modal kerja, khususnya yang tertanam dalam piutang usaha. Untuk mengurangi kebutuhan modal kerja dan mengurangi resiko kerugian piutang, maka perusahaan dapat melakukan beberapa kebijakan atas penjualan, di antaranya pemberian potong tunai atau
atau diskon, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu tingkat perputaran persediaan. Besarnya kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi oleh tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, akan semakin kecil tingkat kebutuhan investasi di dalam persediaan. Untuk mencapai tingkat perputaran yang tinggi, diperlukan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, akan semakin mengurangi resiko kerugian atas terjadinya penurunan harga, perubahan manfaat, pengaruh perubahan mode, dan juga dapat menghemat biaya penyimpanan persediaan. Selanjutnya adalah poin 5, yaitu tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal juga tergantung pada periode waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi uang tunai. Bila piutang dapat ditagih dan terkumpul dalam waktu pendek, maka kebutuhan modal kerja semakin kecil. Untuk mencapai tingkat perubahan piutang yang tinggi, diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan kebijakan yang tepat atas pemberian kredit dan penagihan. Lalu poin terakhir yaitu pengaruh konjungtur atau business cycle. Pada kondisi ekonomi yang baik, yang ditandai dengan aktivitas perdagangan semakin meningkat, perusahaan cenderung melakukan pembelian barang dalam jumlah yang relatif banyak untuk memanfaatkan harga yang rendah. Ini berarti perusahaan memperbesar tingkat persediaan. Materi selanjutnya adalah sumber modal kerja. Menurut Bambang Rianto, menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan suatu modal dapat disediakan dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber intern perusahaan. Sumber intern perusahaan yaitu sumber modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam suatu perusahaan. Sumber intern yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam suatu perusahaan adalah modal yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan dan dari penyusutan. Sumber-sumber intern yang dibentuk perusahaan terdiri dari dua sumber. Yang pertama, ada laba ditahan. Menurut Ridwan, Sujana, dan Barlian mengemukakan bahwa laporan laba ditahan merupakan laporan laba yang berasal dari tahun-tahun yang lalu dan tahun yang berjalan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Dan yang kedua, penyusutan. Besarnya penyusutan setiap tahun adalah bergantung kepada metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, sumber modal kerja yang kedua adalah sumber ekstern perusahaan. Sumber ekstern perusahaan merupakan sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Apa saja sih modal yang berasal dari luar perusahaan? Yang pertama, ada modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan modal merupakan utang yang pada saatnya harus kembali. Lalu yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terlalu lamanya. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja.
Perubahan unsur-unsur dari laporan neraca dan laporan laba rugi yang merupakan penggunaan modal kerja menyebabkan modal kerja perusahaan berkurang. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, bertambahnya aktiva tetap. Aktiva tetap yang bertambah dapat disebabkan karena ada pembelian. Bertambahnya aktiva tetap karena pembelian memerlukan uang kas, sehingga bertambahnya aktiva tetap tersebut merupakan unsur yang memperkecil kas atau sebagai penggunaan modal kerja. Yang kedua, berkurangnya hutang jangka panjang. Apabila perusahaan membeli kembali obligasi yang telah jatuh tempo atau melunasi hutang jangka panjangnya, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Berkurangnya hutang jangka panjang dalam hal ini merupakan penggunaan modal kerja. Lalu yang ketiga, berkurangnya modal sendiri. Seperti obligasi, perusahaan membeli kembali saham biasa atau saham preferen, maka diperlukan sejumlah kas. Oleh karena itu, saham yang berkurang berarti modal sendiri perusahaan berkurang. Berkurangnya modal sendiri tersebut memerlukan kas yang merupakan penggunaan modal kerja. Yang keempat, adanya pembayaran dividen kas. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dapat berupa saham, properti maupun kas. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas akan mengurangi kas perusahaan. Oleh karena itu, dividen kas ini merupakan penggunaan modal kerja. Lalu yang terakhir yaitu adanya kerugian. Kerugian yang diderita perusahaan akibat dari biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diterima. Kerugian ini harus ditutupi dengan kas oleh perusahaan. Oleh karena itu, kas yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut merupakan penggunaan modal kerja. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan penggunaan modal kerja. Tujuan penggunaan modal kerja yang pertama yaitu untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal kerja yang tersedia dan mengetahui dari mana sumber modal kerja tersebut diperoleh. Lalu yang kedua, untuk memberikan pemahaman terhadap operasi keuangan perusahaan, terutama bagi manajer keuangan dalam menganalisa rencana di masa lalu dan masa yang akan mendatang. Yang ketiga, untuk memperkirakan apakah perusahaan telah berkembang dengan cepat dan apakah perusahaan mulai kehabisan sumber-sumber pembelanjaan. Lalu yang terakhir, untuk penilaian pembelanjaan perusahaan, yaitu menunjukkan seberapa besar pertumbuhan perusahaan yang dibelanjai dari dalam perusahaan dan seberapa besar pertumbuhan perusahaan yang dibelanjai dari luar perusahaan. Materi terakhir, laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, di sini ada soal yaitu PT Nusantara memiliki data keuangan neraca yang diperbandingkan 31 Desember 2003 dan 2004. Di sini pada bagian aktiva, akun-akunnya ada kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan persekot biaya, tanah gedung, akumulasi penyusutan gedung alat kantor, dan akumulasi penyusutan alat kantor. Sedangkan pada bagian kewajibannya ada hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji, hutang obligasi, modal saham, dan yang terakhir adalah laba yang ditahan. Nah, jika kita lihat di sini, maka kas yang dimiliki oleh PT Nusantara pada tahun 2003 yaitu 545.500, pada tahun 2004 919.700, ini artinya mengalami kenaikan yaitu sebesar 374.200. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah aktiva pada tahun 2003 yaitu 5.488.400, sedangkan pada tahun 2004 yaitu 6.464.000, sedangkan jumlah naik atau turunnya sebesar 975.600. Otomatis jumlah pada kewajibannya itu sama dengan yang ada pada aktiva di atas. Nah, di sini kita diminta untuk membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Ada 4 langkah. Pertama, menentukan besarnya perubahan modal kerja. Kedua, mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja. Ketiga, mengidentifikasi dan menentukan besarnya penggunaan modal kerja. Dan yang terakhir, membuat laporan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Langkah pertama, menentukan besarnya perubahan modal kerja.
Di dalam menentukan besarnya perubahan modal kerja, maka akun-akun yang dipakai adalah akun-akun pada aktiva lancar dan hutang lancar. Di sini, akun pada aktiva lancar ada kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, dan persekot biaya. Sedangkan akun-akun pada hutang lancar ada hutang dagang, hutang wesel, dan hutang gaji. Nah, di sini ada kolom tentang modal kerja yang terdiri dari naik dan turun. Jika kita lihat di sini, kas yang dimiliki oleh PT Nusantara dari tahun 2003 sampai 2004 mengalami kenaikan sebesar 374.200. Kemudian contoh lain ada persediaan dari tahun 2003 sampai 2004 juga mengalami kenaikan yaitu 105.300. Kemudian contoh lain lagi di sini ada hutang wesel dari tahun 2003 sampai 2004 mengalami penurunan yaitu sebesar 25.000. Nah, di sini jumlah modal kerja naik yaitu sebesar 897.600, sedangkan jumlah modal kerja turun sebesar 386.800. Sehingga kenaikan modal kerjanya yaitu sebesar 510.800. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja. Nah, sumber modal kerja itu berasal dari hasil operasi perusahaan, kemudian keuntungan penjualan surat-surat berharga, investasi jangka pendek, kemudian penjualan aktiva tidak lancar, ada penjualan saham atau obligasi, dan yang terakhir penerimaan pinjaman jangka panjang. Dari neraca PT Nusantara, maka didapat sumber modal kerja. Yang pertama adalah hasil operasi laba sebesar 521.900. Nah, ini didapat dari kenaikan laba yang ditahan dari tahun 2003 sampai 2004 itu sendiri. Kemudian di sini ada depresiasi atau penyusutan. Nah, penyusutan ini didapat dari kenaikan akumulasi penyusutan gedung yaitu 35.500. Kemudian ada kenaikan akumulasi penyusutan alat kantor sebesar 48.000. Jika dijumlahkan, 35.500 ditambah 48.000 adalah 83.500. Kemudian yang terakhir ada penjualan saham. Nah, ini didapat dari kenaikan modal saham yaitu sebesar 600.000. Sehingga jumlah dari modal kerjanya adalah Rp1.205.400. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi dan menentukan besarnya penggunaan modal kerja. Nah, penggunaan modal kerja itu dapat berupa pembayaran biaya operasi perusahaan, kemudian kerugian penjualan surat-surat berharga, pembelian aktiva tidak lancar, pembelian kembali saham atau obligasi, pembayaran pinjaman jangka panjang, dan yang terakhir adalah pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Dari neraca PT Nusantara, maka didapatlah penggunaan modal kerja. Yang pertama adalah untuk pembelian gedung sebesar 400.000, kemudian untuk pembelian alat-alat kantor 150.000, dan yang terakhir adalah pembayaran hutang obligasi 150.000, sehingga jumlahnya adalah Rp700.000. Langkah 4, membuat laporan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, teman-teman, di dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja, semua penyelesaian yang telah kita lakukan semuanya digabungkan di sini. Sumber modal kerja telah kita kerjakan di langkah kedua dengan jumlah sumber Rp1.205.400. Kemudian ada penggunaan modal kerja telah kita kerjakan di langkah ketiga dengan jumlah penggunaan Rp700.000, dan yang terakhir adalah kenaikan modal kerja telah kita kerjakan di langkah pertama dengan jumlah Rp510.800. Oke teman-teman, itulah pembahasan mengenai materi analisis modal kerja dari kelompok 6. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.